Sebuah balok bermasa 5 kg berada pada bidang miring dengan sudut theta 37 derajat. Ini ya tetanya ya, 37 derajat nih. Terhadap bidang datar dan permukaan kasar. Oke, permukaan kasar ada mu S dan mu K. Perbedaannya itu gini. Mu S ini digunakan saat benda masih diam, atau bahasa lainnya itu tepat akan bergerak. Kemudian kalau mu K ini digunakan saat benda sedang bergerak. Nah, mu S itu bahasanya adalah koefisien gesek statis ya. Ini koefisien gesek statis. Kalau mu K ini namanya koefisien gesek kinetis. Kinetik atau kinetis ya. Artinya dia bergerak. Kalau statis itu ketika dia diam atau tepat akan bergerak. Jadi pada soal ini kan pertanyaannya, tunggu dulu, saya baca dulu sampai selesai ya. Balok tersebut terikat pada sutas tali ideal pada dinding sehingga benda berada dalam keadaan setimbang. Seimbang itu artinya dia tidak bergerak, diam. Ini artinya diam. Berarti kita akan gunakan mu S. Bahasa lainnya berapa gaya tegangan maksimumnya atau sebelum tali putus. Jadi ini kan ada tali gitu kan. Jadi akan memiliki tegangan tali. Ini vektor talinya itu tegang seperti ini ya. Jadi ada yang ke kanan, ada yang ke bawah, ke kiri gitu. Nah, gini. Jadi yang kita gunakan itu mu S-nya. Untuk mencari apa? Untuk mencari gaya gesek. Oke. Untuk mencari gaya gesek. Nah. Jadi gini. Di sini apa tadi lagi ya? Oh ya. Di sini kita akan lihat ada yang namanya W. Ini namanya W. W ini lurus ke bawah. Ini pasti. W itu pasti lurus ke bawah. Oke. Kemudian ada yang ke sini. Ini namanya W sin theta. W itu adalah berat. Rumusnya itu adalah massa dikalikan gravitasi. Maka nanti itu W sin theta itu adalah vektor dari W yang sejajar dengan bidang sentuhnya. Ya. Sejajar dengan bidang sentuh. Oke, selanjutnya vektor yang kalian wajib untuk gambarkan itu adalah W cos theta. Ini uraian dari W-nya. Tuh, gambar saya jelek ya. Ini harus tegak lurus ya. W cos theta. Theta itu adalah sudut yang bidang miringnya. Kemudian di sini ada normalnya. Normal itu adalah gaya yang tegak lurus terhadap bidang sentuh. Bidang sentuh kan yang ini. Kemudian karena ini memiliki koefisien gesek atau lantainya kasar, maka nanti akan ada timbul gaya gesek. Gaya gesek itu berlawanan arah dengan arah gerak. Dalam kasus benda bidang miring, benda itu kan secara naluri atau secara spontan akan turun ke bawah gini. Ketika tidak ada gaya tarik ke atas secara logika, maka benda tersebut akan turun ke bawah ya kan. Ini kan arah geraknya. Maka gaya gesek itu nanti akan naik ke atas ini. F geseknya. Rumus F gesek itu adalah normal dikalikan mu. Nah, inilah yang akan kita gunakan untuk mencari F geseknya itu menggunakan mu S atau mu K ya. Karena dia setimbang artinya dia kan belum bergerak, maka yang kita gunakan adalah koefisien gesek statis. F gesek statisnya N dikalikan mu S. Nah, N itu seimbang dengan W cos theta. Artinya dia tidak bergerak naik turun. Si M ini kan tidak bergerak naik ke atas ke N atau tidak turun ke bawah ke W cos theta. Jadi dia seimbang. Maka nanti N-nya itu sama dengan W cos theta. N-nya sama dengan W cos theta. Nah, ini saya ubah saja langsung ya. Berarti ini nanti adalah, atau tulis saja lah, US. Nah, nanti diubah begitu kita masukkan ke dalam hitungan ya.
Oke, arah geraknya kan cenderung ke bawah. Maka yang positif yang searah dengan A. Yang searah dengan A itu siapa? Yang searah dengan A itu adalah W sin theta. Nah, itu searah karena dia sama-sama bergerak ke bawah kan. Jadi inilah yang mengakibatkan si balok bisa turun ke bawah. Sementara ini negatif, F geseknya statif, kemudian T-nya juga negatif. Nah, kita potong ya. Nah, jadi gini, yang kita pakai itu T yang arahnya naik ke atas. Yang ke bawahnya ini kita tidak pakai karena ini vektor untuk yang berhubungan dengan dindingnya. Oke. Nah, sigma F-nya itu sama dengan 0 karena dia seimbang. Sigma F-nya sama dengan 0 karena dia seimbang. Jadi itu nanti plus W sin theta dikurangi dengan F gesek statis ya, dikurangi dengan T sama dengan 0. Nah, maka ini nanti jadinya M G sin 37 derajat dikurangi dengan N dikalikan mu S kurangi T sama dengan 0. Ya tidak, 37 derajat ya, tetanya ya, 37 derajat. Berarti ini nanti M G sin 37 dikurangi dengan W cos theta ya, dikalikan mu S dikurangi T sama dengan 0. Berarti kan MG ini saya belum masukkan angkanya ya, sin 37 kurangi MG cos 37 derajat dikali mu S kurangi T sama dengan 0. Nah, baru kita masukkan M-nya berapa? M-nya 5 kilo. M-nya 5, percepatan gravitasinya pakai 10 deh ya. Nah, di soal dia bilang pakai 10 ini biar lebih enak hitungnya. Sin 37 itu 0,6 dikurangi 5 kalikan 10 dikalikan cos 37 itu 0,8 dikalikan dengan mu S. Mu S-nya 0,25. 0,25 kurangi T sama dengan 0. Berarti kan ini 30 ya. 30 dikurangi dengan berapa tuh? 40 dikali 0,25 berarti 10 ya. 40 kali 0,25 10. 10 kurangi T sama dengan 0 ya kan. Berarti ini 20 dikurangi T sama dengan 0. Maka T-nya sama dengan 20 Newton. Nah ya, ini dia. Jadi jawabannya itu adalah tegangan talinya 20 Newton. Dia emang agak panjang caranya ya. Jadi kalian harus pandai menguraikan vektor-vektor gaya yang bekerja pada sistem ini atau diagram gayanya. Ini A-nya sama dengan 0 karena dia diam atau seimbang atau tidak bergerak atau tepat akan bergerak. Bahasa fisikanya seperti itu. Nah, oke. Ini rumus-rumus yang kita gunakan nih. Ini W ini apa nih? Gaya berat ya. Gaya gravitasi. Ini N, W cos theta. Karena dia seimbang. Oke, jadi seperti ini. Sampai berjumpa di video-video berikutnya. Dadah.